Mengawali informasi yang pertama, Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dinilai dapat mengubah peta politik di daerah. Bagi pengurus PDI Perjuangan Kota Batam, keputusan tersebut dinilai sebagai mukjizat demokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Nurianto, kepada beberapa wartawan pada Selasa sore. Apakah masih ada dari P3 kemarin terakhir dengan Hanura juga ada gitu ya. Kalau PKS pasca sudah ke sana ya kita. Menurutnya, pilkada melawan kota kosong yang saat ini santer diberitakan terjadi di Kota Batam merupakan penegakan demokrasi yang tidak baik. Agar tidak terjadi pilkada melawan kota kosong, sebelumnya PDI Perjuangan telah melakukan komunikasi dengan partai politik lain meskipun berakhir tragis. Bahkan sebelum keluar putusan MK hari ini, PDI Perjuangan mengaku pasrah. DPP PDI Perjuangan juga telah menilai bahwa tidak adanya ruang untuk menegakkan demokrasi dalam pilkada kali ini. Untuk itu, Nurianto menegaskan jika putusan MK yang mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada merupakan mukjizat demokrasi pada detik-detik pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Bersyukur alhamdulillah. Gitu ya. Karena khususnya bicara Batam, bahwa di Batam isunya kan sudah melawan kota kosong, faktanya buktinya tinggal PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan sejauh ini selama ini sudah berjuang secara optimal untuk komunikasi dengan partai-partai supaya tidak melawan kota kosong, gitu. Kenapa demikian? Karena PDI Perjuangan sampai sekarang berbanding lurus dengan pusat. Bagaimana kita selalu komitmen konsisten untuk menegakkan berdirinya demokrasi itu bisa berjalan dengan baik dan hidup. Gitu. Kenapa harus hidup? Ya karena ada lawannya, gitu kan? Nah kalau ketemu lawan mitra tandingnya itu lawannya itu kan makhluk ketemu makhluk, ideal kan? Artinya kan selevel kan? Tapi kalau makhluk ketemu kosong kan nggak level, Pak. Di Kota Batam ini supaya hidup gitu dan bisa happy, ya kan, senang bersama-sama, namanya pilkada. Ya ternyata dijawab oleh Allah bahwa mukjizat demokrasi yang kita harapkan itu ternyata ada keputusan MK. Dengan keluarnya putusan MK tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Batam akan mengusung bakal calon dalam pilkada nanti. Namun saat disinggung sosok yang akan mereka usung nanti, Nurianto menyebut bahwa hal itu masih dalam pembahasan DPP. Dari DPP PDI Perjuangan, tapi pada prinsipnya namanya kita ada kader, namanya kita prajurit gitu ya. Kalau memang itu perintah, kalau memang dikomando, ya kita nggak bisa juga kita menolak kan. Berarti siap ya kalau DPP memutuskan. Nah iya kalau memang tidak menjadi keputusan, tetapi kita kembalikan kepada apapun keputusan partai. Saya selaku pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Batam dan seluruh jajaran tentu kita akan tegak lurus melaksanakan apapun keputusannya. Nah ini kan di PDI Perjuangan bisa internal, bisa eksternal. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi telah mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Syarat pengusulan paslon pilkada oleh partai politik dan atau gabungan partai politik tidak lagi menggunakan ketentuan ambang batas kursi DPRD 20% atau suara sah 25%. MK menetapkan syarat baru pengusulan paslon dengan menentukan ambang batas perolehan suara sah parpol dan atau gabungan parpol yang dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap pemilu 2024 di masing-masing daerah. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.